Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, selamat pagi, shalom. Damai sejahtera sukacita yang luar biasa buat setiap kita. Dan saya mau mengucapkan atau memberikan apresiasi buat Bapak Ibu Saudara yang telah datang tepat waktu. Kita kasih tepuk tangan juga buat mereka yang sudah datang tepat waktu. Puji nama Tuhan. Saudara, ibadah kita sekarang kita rubah jadi jam 10.30. Jadi mohon catat baik. Jam 10.30. Tapi lebih baik di alarm saudara bikin jam 10 aja. Ya, biar saudara sampai sini jadi lebih on time lagi gitu saudara ya. Kita sengaja bikin jam 10.30 agar tidak terburu-buru saudara atau tidak ketinggalan. Dan saya harap saudara tetap bikin aja seolah-olah kita ibadahnya di jam 10. Nah, jadi setiap minggunya kita pakai tempat ini dulu ya saudara sementara. Karena memang di bawah sedang ada renovasi. Sedang ada perbaikan, jadi mereka berikan tempat sementara kita ada di sini. Nanti kalau sudah clear, sudah rapi, kita bisa balik lagi ke bawah. Nah di hari ini tentunya kita berbicara mengenai kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Saudara tahu bahwa Yesus naik ke sorga itu memberikan sebuah pernyataan yang penting bagi setiap kita anak-anak Tuhan bahwa dari kemuliaan Tuhan, dia memberikan kepada kita adalah misi. Ada misi yang Tuhan percayakan bagi kita anak-anak Tuhan. Jadi mohon diingat baik bagi setiap kita yang hadir hari ini. Bahwa ada misi penting yang Tuhan percayakan buat setiap kita. Dan misi ini gak main-main. Misi ini menjaminkan bahwa kehidupan Anda dan saya akan menjadi kehidupan yang berdampak besar. Kehidupan yang akan membawa perubahan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya judul hari ini yang saya bawakan itu berbicara mengenai hidup yang produktif sampai akhir. Ada masa produktif, menurut ukuran umur-umur produktif adalah umur-umur kira-kira mulai umur 18 terus sampai umur 55 sebelum pensiun gitu, itu dikatakan masih umur yang disebut dengan umur yang produktif. Dan biasanya orang setuju bahwa ketika sudah tidak produktif artinya dia istirahat, dia pensiun, dia nggak ngapa-ngapain lagi. Tapi hari ini kita mau belajar hal yang penting bahwa saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bergerak. Tuhan yang tidak pernah statis. Tuhan yang selalu mengadakan pembaharuan dan perubahan. Nah kalau kita nggak ngerti akan hal ini, seringkali kita menjadi gagal paham. Sehingga ketika kita gagal paham, kita juga sulit untuk menangkap cara kerja Tuhan dengan benar. Makanya ketika saya mengangkat judul ini, yaitu hidup yang produktif sampai dengan akhir, itu artinya Anda dan saya bisa menikmati hidup ini dan kita punya tujuan. Jadi kita bekerja dengan tujuan. Jangan kita melakukan apapun tanpa tujuan. Dan pada akhirnya Tuhan minta kita setia sampai akhir. Itu menjadi bagian yang memperkuat kita bahwa kita adalah orang-orang yang memang dipanggil untuk setia sampai akhir. Betul ya? Kita bukan cuma 1 tahun, 2 tahun ikut Tuhan, tapi sampai selama-lamanya. Nah terhubung dengan bagian judul ini ada ayat utama yang saya mau bagikan kepada saudara terambil di dalam Kolose pada pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Ayat ini adalah ayat yang sudah umum sering kali kita baca judul ini. Jadi kata-kata ini adalah kata-kata yang menarik buat kita bahas dan kita hafalkan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Oke. Nah di sini teks ayat ini memberikan sebuah pemahaman bagi kita bahwa apapun yang kita kerjakan kita bukan karena dilihat oleh seseorang, bukan karena ada iming-iming tertentu. Tapi apapun yang kita lakukan semuanya adalah buat Tuhan. Dan saya bilang sama teman-teman yang prepare untuk acara ini ya, apapun yang kalian lakukan ya semuanya adalah buat Tuhan. Bukan untuk pendetanya. Tapi ini buat Tuhan. Jadi kalau mereka prepare ini saudara, ini bukan waktu yang, bukan cara yang mudah. Karena kita tidak permanen, kita adalah sistemnya modular, pasang dan bongkar. Mereka harus bawa barang-barang ini gitu saudara. Habis itu mereka yang datang paling pertama dari kemarin mereka prepare siap segala macam.
Lumayan saudara, ini satu speaker ini kiloannya lumayan. Jadi saya pikir tim logistik ini mereka seringkali fitness saudara ya. Jadi makanya kalau saudara lihat tim logistik badan mereka cukup lumayan saudara. Karena mereka sering angkat barang ini, luar biasa. Dan saya percaya bahwa ketika kita melakukan ini semuanya buat Tuhan, hati kita bergembira. Hati kita bersorak-sorai. Saya dari tadi mimpin pujian, saya semangat sekali luar biasa. Kenapa? Itu main drum capek sekali saudara. Capek sekali itu. Dia tangannya bergerak, kaki juga dia bergerak. Itu kalau dihitung mungkin kalorinya udah habis 2000 kali itu. Yuh, luar biasa itu. Ya kan? Keringat AC ruangan juga nggak berasa sama dia saudara. Jadi benar-benar tuh energi. Kenapa? Karena yang dilakukannya bukan buat orang. Yang dilakukan buat Tuhan. Ini juga sama, barang ini juga pasang bongkar saudara. Nanti kita sudah pulang, kita makan siang, kita masuk mall. Dia masih beresin ginian dulu saudara. Datang paling awal, pulang paling akhir. Jadi Anda bisa melihat di sini bahwa upah kita bukan dari orang. Upah kita bukan dari pujian dari manusia. Tapi Tuhan adalah yang akan memberikan upah buat kita. Zaman now sekarang zaman modern. Ada sebuah istilah fenomena yang disebut dengan fire. Dan ini yang disebut zaman now sekarang orang-orang pengen punya filosofi ini. Tahu filosofi ini fire? Financial independence, retire early. Artinya ada begitu banyak orang-orang muda di tengah dunia modern ini. Mereka pengen bekerja keras, and then mereka menghemat begitu ekstrimnya, dan mereka ingin berhenti bekerja di usia muda karena uang mereka sudah kumpul banyak. Artinya pensiun dini. Atau filosofinya orang-orang yang menggunakan istilah fire inilah cepat kaya, cepat berhenti kerja, dan hidup tenang, kata mereka begitu. Lantas, kalau sekarang lagi tren budaya fire atau filosofi fire ini, bagaimana itu dengan rancangan Tuhan bagi hidup kita? Apakah fire ini sejalan dengan rancangan Allah bagi kehidupan Anda dan saya? Nah, kita lihat beberapa pandangan-pandangan ini saudara. Ada beberapa pandangan kritis, apakah fire itu sesuai dengan Alkitabiah? Apakah fire itu sesuai dengan rancangan Tuhan bagi hidup kita? Ada seorang Presiden Direktur BCA, beliau pernah berkata bahwa mereka yang mengikuti filosofi fire itu adalah orang-orang yang selfish. Karena orang-orang ini, kata beliau, berhenti menjadi produktif, padahal mereka masih bisa berdampak lagi bagi sesama. Beliau mengatakan demikian, sorry ya kata beliau begitu. Pak Yahya Setiatmaja bilang, sorry ya, saya cuma ngasih tahu, kalian yang mengacu kepada filosofi fire, kalian adalah orang-orang yang selfish. Padahal kalian masih bisa, berkembang. Beliau bahkan berkata begini, coba kamu lihat para pengusaha-pengusaha yang udah kaya tuh. Kenapa pengusaha kaya itu tidak retired? Kenapa mereka masih bikin usaha lagi? Mereka ngembangin bisnis baru lagi. Padahal mereka usianya udah tinggi, uang mereka udah banyak, tapi mereka nggak istirahat. Karena mereka adalah orang-orang yang pengen merekrut employee lebih banyak lagi, membuka lahan pekerjaan lebih banyak lagi bagi orang lain. Mereka tidak mau berhenti, karena masih ada kemampuan-kemampuan yang bisa mereka share, mereka bisa bagi kepada orang lain. Sampai orang-orang yang mengacu kepada filosofi fire ini saudara, mereka mengambil sikap untuk menabung. Menabung bagus nggak? Bagus dong menabung. Ya itu adalah sesuatu yang bijaksana. Tapi seringkali banyak orang menabung tapi menyiksa diri demi sebuah mimpi pensiun dini. Dan tidak lagi produktif untuk bisa menjadi bentuk keegoisan baru di dalam kerohanian. Orang-orang ini saudara mengirit, hemat secara luar biasa. Sampai mau makan ini itu aja, aduh jangan, saya mau hemat, saya mau kaya, saya mau cepat kaya gitu. Sampai-sampai kalau mereka mungkin pergi keluar kota, sewa hotel, cari hotel yang paling murah. Kalau bisa pakai kipas angin gak apa-apa. Yang penting bisa hemat. Saya punya anak, sering baca buku, berjilid-jilid, sampai jilid ke-40-an. Judulnya Keluarga Super Irit. Dia suka baca itu saudara. Dia baca semuanya. Dan dia kalau
mau ajak keluar, dia tanya dulu, berapa jam di luar? Kenapa kamu nanya berapa jam? Kita hitung berapa biaya parkirnya. Gitu kata dia, saudara. Sekian jam berarti sekian rupiah parkirnya, kata dia. Dan di sana kita akan makannya makan apa dan lain sebagainya. Setelah diperbandingkan, setelah diperhitung-hitungkan, kata anak saya, better di rumah aja, Pi. Irit, gitu kata dia. Luar biasa sih. Saya pikir orang-orang menabung dan itu luar biasa. Tapi kalau kita menabung dan akhirnya mempersulit diri kita sehingga kita nggak bisa menikmati hidup ini, buat apa saudara menabung se-ekstrim itu? Amsal 13 pada ayat yang ke-11 berkata, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit itu dikatakan malahan menjadi kaya. Nah, prinsip ini mengajarkan setiap kita bahwa tentang kerja keras dan tentang pertumbuhan yang berkelanjutan. Sama-sama katakan pertumbuhan berkelanjutan. Ingat Tuhan mencari Anda untuk bertumbuh yang berlanjut. Bukan pelarian dari tanggung jawab. Makanya saya katakan buat saudara, panggilan Tuhan buat kita adalah hidup yang produktif dan hidup yang bermakna. Sama-sama katakan produktif dan bermakna. Ya, from glory to mission artinya kita punya misi diberikan oleh Tuhan. Jadilah produktif, jadilah bermakna. Jadilah kehidupan yang membawa perubahan buat orang lain. Tuhan tidak pernah merancang manusia untuk pensiun dari panggilannya. Walaupun saya tidak selalu muda, tubuh saya akan semakin bertambah usia. Dan mungkin saya tidak mungkin lagi saya muda seperti hari ini. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang disebut dengan pensiun. Tidak pernah usai. Panggilan kita di dalam Tuhan tidak pernah usai. Umur berapapun jangan pernah berkata bahwa karena saya sudah umur sekian berarti saya sudah tidak perlu aktif lagi. No. Di dalam Tuhan tidak pernah kita ada yang namanya pensiun. Di dalam Tuhan kita terus aktif, terus bergerak. Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 5 pada ayat yang ke-17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Lihat, ini memberi petunjuk bahwa Tuhan kita Tuhan yang selalu bekerja. Tuhan kita adalah Tuhan yang aktif, berarti Anda dan saya, kita yang menyembah Yesus, kita orang-orang yang bergerak dan selalu aktif. Jadi kalau kita ibadahnya pindah dari lantai dasar ke lantai 5, berarti kita sedang bergerak. Dari lantai 5, pindah lagi nanti ke lantai 1. Kita bergerak lagi. Dan pada akhirnya nanti kita dibawa ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Haleluya. Gak apa-apa. Kita bergerak bersama dengan Tuhan. Pada waktu murid-murid di atas bukit Zaitun, mereka melihat Yesus terangkat ke sorga. Ada sebuah pernyataan yang menarik. Mari kita lihat dulu di dalam Kisah Rasul 1 ayat 10. Dikatakan ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Jadi mereka kagum gitu. Yesus naik loh. Wah, mereka kagum gitu, ngeliatin terus. Mereka gak mau bergerak kemana-mana, ngeliatin sampai Yesus hilang. Dan ayat yang ke-11, malaikat bilang begini. Dan malaikat itu berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, saya highlight di situ kata-kata orang-orang Galilea. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ada yang menarik di sini saudara, penyebutan nama inisial, hai orang-orang Galilea. Maksudnya adalah malaikat sedang memberitahukan identitas mereka. Memang mostly kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Galilea. Tapi yang Tuhan mau ingatkan dari sebutan hai orang-orang Galilea adalah Tuhan mau ingatkan kembali bahwa identitas mereka adalah murid. Hari ini juga diingatkan bagi setiap kita. Anda dan saya punya identitas kita adalah murid Yesus. Ingat baik ini, kita adalah murid Yesus. Kata-kata disebut hai orang-orang Galilea itu juga mengingatkan kepada mereka, hey kalian tuh punya misi. Bukan untuk bengong, melihat ketakjuban, melihat kemuliaan Tuhan. Bukan cuma di situ. Hari ini saya juga mau ingatkan Tuhan juga memberikan misi bagi setiap kita. Bukan kita cuma buat kumpul-kumpul di gereja, kita bersorak-sorai, wah indah ya ibadah hari ini dan lain sebagainya. Tidak, tetapi kita semua punya misi yang sama untuk tetap menjadi orang-orang yang produktif dimanapun kita berada. Jadi saksian kehidupan kita, membawa dampak. Dan satu hal lagi ketika disebut hai orang-orang Galilea, ini memberi petunjuk bahwa Yesus yang terbang ke surga ini, nanti dia pasti kembali. Artinya buat Anda dan saya yang percaya Yesus, suatu hari Yesus pasti datang untuk menjemput Anda dan saya kembali. Jadi kita ini bukan orang yang homeless, yang gak punya rumah. Kita punya rumah yang Tuhan sudah sediakan. Suatu hari teman saya dapat penglihatan.
terus cerita di dalam sebuah komunitas berdoa. Dia lihat katanya, tiba-tiba dia dibawa ke suatu tempat yang indah. Wah, rumah-rumahnya luar biasa. Ada begitu banyak rumah. Dan yang menurut dia adalah setiap rumah ada namanya. Sudah ada namanya. Begitu dia lihat ada rumah yang besar, ada rumah bagus, di situ ada namanya. Namanya disebutin Romi Matulesi, gitu saudara. Dia kasih tahu ke saya, ada namanya. Saya bilang sama dia, lu jangan cerita ini sama istri gua, ntar istri gua kaget. Jangan-jangan gua keburu dipanggil katanya gitu. Masih muda, masih panjang waktunya. Jadi saya bilang sama dia, yang benar lu mimpinya, benar saya lihat itu namanya. Tapi belum selesai-selesai banget sih, masih dalam pemberesan. Waduh saudara, kita berdoa ya. Saya masih panjang umur saudara ya, amin. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan jangan buru-buru lah di bawah. Masih banyak kerjaan nih. Belum masuk ke tempat baru nih, Tuhan jangan dipanggil dulu saya bilang. Haleluya. Jadi artinya saudara kasih Tuhan ada kepastian bahwa Anda dan saya akan punya tempat yang Tuhan sudah sediakan. Makanya ketika Yesus ini naik ke sorga, malaikat kasih tahu sama orang-orang Galilea ini, diingatkan bagi mereka bahwa Yesus naik ke sorga bukan untuk retire di usia dini. Usia Yesus berapa kira-kira? Iya kan? Apakah Yesus retire? Tidak. Dia naik ke sorga ngapain? Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia menjadi apa? Menjadi pengantara, menjadi pembela, menjadi pendoa syafaat, menjadi pelindung bagi Anda dan saya. Di surga dia terus bekerja, bukan pasif. Dan nanti dia akan datang kembali untuk menjemput Anda dan saya. Jadi saya percaya bahwa kita anak-anak Tuhan harusnya tidak ada yang retire. Kita terus bekerja sampai Tuhan datang. Amin. Nanti saya jelaskan, kalau gitu kita gak boleh kaya Pak. Nanti saya jelaskan buat saudara. Berarti saya beri tulisan ini buat saudara. Hidup adalah anugerah. Bukan untuk ditabung. Bukan untuk dikunci di dalam laci. Tetapi hidup adalah untuk dibagikan. Dan terus digunakan sampai akhir hayat. Amin. Hidup untuk terus digunakan. Jangan disimpan. Ada sebuah buku yang menarik saudara. Judul bukunya adalah tentang ini. Your Money or Your Life. Ini tahun 92 saudara. Udah pernah dibuat tahun 92. Penulisnya Joe Dominguez dan Vicky Robin. Buku ini saudara menyadarkan setiap kita bahwa waktu adalah kehidupan. Setiap orang dibatasi oleh waktu. Buku ini mempertanyakan seperti ini. Apakah kita rela menukar hidup kita demi uang? Atau justru menggunakan uang sebagai alat untuk menyatakan nilai-nilai kekekalan? Inti daripada buku ini adalah gunakan uang untuk mendukung kehidupan yang bermakna. Bukan kamu simpen seirit mungkin sampai kamu gak bisa menikmati hidup. Tidak salah menabung, halo? Tapi ada orang yang begitu irit. Bukan irit lagi, tapi apa? Irit gitu. Sampai dia tidak bisa menikmati hidup. Gak bisa mau makan ini, aduh gue mesti irit. Karena gue mau kaya muda. Sebegitunya saudara. Gak bisa enjoy gitu. Sehingga dia tidak bisa memiliki kehidupan yang bermakna. Ingat baik. Tuhan mengajarkan. Gunakan uang buat kehidupan, bukan untuk melarikan diri dari kehidupan itu sendiri. Jangan gunakan uang untuk melarikan diri dari kehidupan. Makanya saya suka baca buku dan saya tertarik dengan sebuah istilah dari Stephen Covey. Beliau menulis dalam sebuah buku tentang produktivitas. Di dalam judulnya 7 Habits of Highly Effective People. Yaitu menekankan prinsip tentang life, love, learn, and live a legacy. Hidup bukan hanya tentang efisiensi finansial. Tapi hidup ini bukan tentang efisiensi finansial, bukan hanya tentang itu. Tapi hidup ini tentang efektivitas, makna. Efektif enggak? Makna yang engkau pahami. Ketika engkau menjadi orang percaya, hidupmu bermakna enggak? Menjadi pribadi yang produktif itu adalah tentang bagaimana terus bertumbuh. Terus memberi dampak. Terus memberikan warisan-warisan atau meninggalkan warisan yang luar biasa bagi orang-orang di sekitar kita. Saya diingatkan begini, kamu mau diingat orang sebagai apa pada waktu kamu sudah meninggal nantinya? Apa yang kita mau wariskan bagi orang-orang sekitar kita? Saudara, kita punya misi. Misi kita adalah bagaimana orang-orang bisa mengenal Tuhan. Menjadikan kehidupan mereka bermakna, menjadikan kehidupan mereka berbeda. Hidup ini bukan tentang diri kita.
Hidup ini bukan tentang kita pribadi. Yesus tidak pernah menekankan tentang dirinya. Tapi Yesus menekankan pertumbuhan bagi orang-orang yang bersama dengan dia. Dia ingin agar semua orang yang bersama-sama dengan dia berkumpul di bumi suatu hari akan pesta di surga. Tetapi selama hidup di bumi, kehidupanmu akan menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitarmu. Nah, untuk itu saudara, ketika kita memahami prinsip bahwa kita harusnya menjadi orang-orang yang berdampak, maka ini aplikasinya. Bagaimana hidup kita memiliki tujuan, bagaimana kehidupan kita bisa membawa misi yang Tuhan percayakan. Yang pertama adalah bekerja bukan sekedar mencari uang, tapi bekerjalah untuk menyembah Tuhan. Siapa sih yang gak pengen uang? Tapi kalau saudara dapat uang, tapi di situ saudara tidak bisa menyembah Tuhan, buat apa? 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Artinya segala aktivitas kita, termasuk pekerjaan sehari-hari kita, pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, itu bisa jadi ibadah. Jangan hitung-hitungan. Kalau kita mau melakukan buat Tuhan, lakukanlah dengan segenap hati. Teman-teman yang melayani, mereka melakukan dengan segenap hati mereka. Mereka bagian mereka yang mereka kerjakan. Nggak perlu nunggu orang lain, nggak perlu dia yang ngerjain, saya nggak usah. Atau saya yang lebih banyak soalnya, dia yang kemarin tidak lebih banyak, gantian sekarang dia, tidak perlu. Karena yang kita kerjakan adalah buat Tuhan. Karena yang kita lakukan, kita sedang menyembah Tuhan. Haleluya. Iya dong. Apapun yang kita lakukan, kita sedang menyembah Tuhan. Karena yang kita lakukan bukan sekedar kita dapat penghasilan. Ingat baik saudara, Tuhan tidak kesulitan memberkati hidup Anda. Tuhan tidak kesulitan bikin kita kaya. Tapi seringkali banyak orang ketika sudah punya uang, mereka malahan menjauh dari Tuhan. Ketika mereka memiliki fasilitas yang lebih baik dari fasilitas sebelumnya, malahan mereka menjadi tidak terlalu getol lagi dengan Tuhan. So, sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan buat saudara, tetap cinta Tuhan. Tetap semangat buat Tuhan, amin. Lakukan segala sesuatunya untuk memuliakan Tuhan. Jadi yang pertama saudara, bekerja bukan sekedar untuk mencari uang, tapi untuk menyembah Tuhan di dalam pekerjaanmu. Yang kedua, nikmati, ini diri, nikmati setiap musim kehidupan. Sama-sama katakan menikmati. Hidup itu untuk dinikmati. Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini dia. Terus saudara, nikmatin hidup ini. Berkat yang ada padamu, engkau bisa menikmati. Jangan jadi orang susah. Engkau bisa enjoy dalam hidup ini. Dan berarti dikatakan, engkau tidak perlu berhenti untuk menghasilkan sesuatu. Walaupun usiamu mungkin sudah tidak muda lagi. Karena saya beri tulisan ini bahwa pensiun itu bukan akhir daripada produktivitas. Pensiun itu adalah transisi ke bentuk pelayanan yang baru. Jadi orang-orang yang senior di tempat ini jangan berkata, saya udah tua pastor, saya udah gak usah bergerak lagi untuk pelayanan. Tidak, justru Anda sedang masuk ke bentuk pelayanan yang baru. Katakan amin dulu nih. Jadi gak ada waktu untuk istirahat, gak ada waktu untuk santai. Semua kita dipanggil untuk menjadi alatnya Tuhan. Yang ketiga saudara, mari gunakan ini dia. Setiap berkat materi, mari kita gunakan untuk menjadi berkat, bukan untuk melarikan diri. Setiap berkat yang ada pada kita, bukan untuk melarikan diri, saya perlu healing dulu nih, gitu kan. Ya nggak apa-apa kalau saudara mau jalan-jalan, itu sih urusan saudara. Kalau saudara mau pakai, tapi bukan berarti uang itu untuk membuat kita melarikan diri dari produktivitas kita. Uang itu bukan untuk melarikan diri dari bagian panggilan yang Tuhan mau kita jadi garam, jadi contoh, jadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Karena 2 Korintus 9 pada ayat yang ke-8 berkata, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saya percaya bahwa orang yang mengikuti untuk bergerak di dalam misinya Tuhan, dia nggak pernah kekurangan di dalam hidupnya. Enggak pernah kekurangan. Orang berbuat baik nggak pernah kurang hidupnya, amin. Orang korban nggak pernah kurang. Justru orang yang hitung-hitungan, yang merasa bahwa enggak lah, saya sudah cukup banyak berkorban, jadi untuk kali ini saya nggak mau berkorban dulu. Saya cuma mau katakan kalau Yesus ngomong gitu di atas kayu salib, mati kita semua. Ya kan? Kalau Yesus bilang,
Sudah cukup pengorbanan saya nggak mau lanjutin lagi. Habis. Makanya panggilan Tuhan untuk kita adalah kita belajar ngikutin Yesus. Makanya saya kasih tahu sama setiap kita anak-anak Tuhan. Kalau kita menjadi orang-orang yang retire, pensiun, dan kita mundur dari keaktifan kita di dalam kerohanian, saya cuma mau tanya begini, Yesus mana yang kamu ikutin? Sebab Yesus yang saya tahu adalah Yesus yang bekerja terus sampai hari ini. Yesus yang tidak pernah berhenti. Kalau kamu menjadi selfish, mikirin diri kamu sendiri, Yesus mana yang kamu ikutin? Karena Yesus yang saya sembah, dia tidak pernah selfish, bahkan dia rela berkorban dirinya buat orang lain. Kalau kamu masih suka benci orang, kepahitan sama orang, saya mau tanya, engkau Kristen, engkau pelayanan, Yesus mana yang kamu ikuti? Karena yang saya tahu, Yesus yang saya sembah, dia berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Itu dalam kondisinya tersiksa di atas kayu salib, dia bisa mengampuni orang. Kalau engkau menjadi orang yang pelit luar biasa, saya mau tanya, Yesus mana yang kamu ikuti? Sebab yang saya sembah, Yesus yang saya tahu adalah Yesus yang murah hati, yang berkorban bagi semua orang. Halo, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia rela jadi miskin, agar setiap orang yang percaya pada dia bisa jadi kaya. Makanya saya percaya bahwa ikut Tuhan Anda gak bakalan miskin bangkrut, Anda gak bakalan kekurangan. Ikut Tuhan kita hidup di dalam segala jaminan kelimpahan yang Tuhan sediakan. Yang percaya pasti teriak aminnya kencang. Sampai hari ini saya melayani Tuhan. Dari tahun 98 saya bertobat, tahun 2000 saya merit. Sampai hari ini saya melayani Tuhan. Berjalan bersama dengan istri saya, bersama dengan 4 orang anak saya. Saya tidak pernah meminta-minta saya kekurangan makanan. Bahkan kakak saya pernah berkata, waktu hidupnya susah, bahkan susu untuk anaknya, dia pakai air teh manis untuk nutupin seolah-olah itu adalah susu di dotnya sih, dikasih buat anaknya. Tapi dari saya anak pertama, sampai dengan anak keempat, saya tidak pernah susah beli susu, saudara. Saya tidak bekerja seperti orang pekerjaan normal di kantoran, saya tidak punya usaha. Hidup saya hanya melayani Tuhan. Makanya ketika saya menikah dengan istri saya, keluarga istri saya bertanya, Romi kerja apa? Wah mati anak kita, gitu saudara. Makan apa dia gitu. Tapi saya buktiin sama istri saya bilang, Pi mami kerja deh, papi pelayanan, mami kerja, biar kita ada duitnya balance. Saya cuma bilang, saya laki-laki harus bertanggung jawab buat istri dan anak-anaknya. Saya yang mencari penghasilan, saya harus menghasilkan uang. Kamu di rumah berdoa buat saya sama anak-anak. Saya tidak izinkan istri saya kerja. Dan sampai hari ini, saudara boleh tanya istri saya, kami diberkati Tuhan. Kami tidak pernah kekurangan seperti yang orang bilang. Masa-masa sulit pernah ada, tapi kami melewati semuanya. Dan Tuhan tolong, dan Tuhan bikin kami keluar. Makanya saya bisa berdiri di hadapan Anda. Kenapa? Karena saya tahu siapa yang saya sembah. Karena saya tahu siapa yang saya layani. Yesus Kristus, Tuhan yang terus bergerak, yang menjadi produktif buat hidup saya. Saya terus bergerak sampai hari ini. Untuk jadi berkat bagi semua orang. So, saya closing saudara. Menjadi produktif itu bukan di umur tertentu. Tapi menjadi produktif itu sampai akhir. Paulus seorang pelayan Tuhan. Sampai masa tuanya, dia terus produktif. Sampai dia mati, dia terus produktif. Bahkan di dalam penjara yang gak ada apa-apanya. Dia terus menyampaikan surat-suratnya dia kepada orang-orang. Dia susah, tapi dia menguatkan orang terus. Tidak ada kata berhenti buat Paulus. Ini orang luar biasa. Satu surat yang dia kirimkan kepada anak didik rohaninya dalam 2 Timotius 4. Pada ayat yang ke-7 Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Iman harus dipelihara sampai akhir. Keyakinan kita kepada Yesus harus terus dipelihara sampai akhir. Itu sebabnya saudara, pertandingan kita belum selesai. Sampai nanti Tuhan panggil kita, baru pertandingan kita selesai. Tiap orang punya pertandingannya masing-masing. Tiap orang punya pertaruhannya masing-masing. Setiap orang punya pergulatannya masing-masing. Tapi yang saya percaya, Tuhan tidak akan tinggalkan Anda di dalam perjalanan ini. Kalau Tuhan telah menyertai Anda dari start, maka Tuhan yang sama akan bawa Anda sampai garis finish. Amen. Dia tidak akan tinggalkan Anda. Penting pesan ini bagi setiap kita. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menjadi kaya. Tetapi ingat baik, untuk menjadi berbuah. Karena kekayaan itu bukan tujuan. Tetapi itu sebagai alat. Karena produktivitas itu bukanlah beban. Tapi ekspresi kasih kita kepada Sang Pencipta. Kaya boleh enggak? Boleh dong. Itu efek samping. Enggak apa-apa. Tapi mari kita gunakan kekayaan kita. Bukan sebagai ketakutan.
bukan sebagai beban, bukan sebagai kesusahan. Tapi kita gunakan kekayaan kita untuk ekspresi kita bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa kita mencintai Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan hari ini? Siapa yang merasakan Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam dirinya? Siapa yang mau terus produktif? Siapa yang mau terus bergerak bagi Tuhan? Siapa yang mau pensiun? Biar saya doakan cepat pensiun. Haleluya. Masih mau terus bergerak bagi Tuhan? Aktif buat Tuhan? Mari kita bangkit.